Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan energi listrik. Energi listrik itu dapat diubah menjadi sesuatu energi yang lain. Energi panas dan energi cahaya. Energi gerak suara dan medan magnet. Contoh yang diubah panas itu setrika. Energi cahaya itu contohnya lampu. Contoh energi gerak itu kipas angin. Contoh energi suara radio tape recorder. Contoh yang diubah panas itu magicom. Energi cahaya itu contohnya senter. Contoh energi gerak itu mesin cuci. Contoh energi medan magnet itu bel listrik. Hemat dalam gunakan energi listrik. Nyalakan alat sesuai kebutuhan. Matikan alat jika tak dibutuhkan. Gunakan lampu dan alat listrik hemat. Matikan alat jika tak dibutuhkan. Gunakan lampu dan alat listrik hemat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petunjuk pengisian dan cara membuat teks formulir. Kamu telah mengetahui tentang beberapa jenis dan bagian-bagian dari formulir. Setiap jenis formulir mungkin memiliki cara yang berbeda-beda dalam pengisiannya. Simak uraian materi berikut ini. 1. Petunjuk pengisian teks formulir. Untuk dapat mengisi formulir dengan baik dan benar, kamu perlu mengetahui petunjuk pengisian formulir tersebut. Berikut ini contoh petunjuk pengisian formulir pendaftaran. Petunjuk pengisian formulir klub siswa, pencipta alam, Mapala, Surakarta. 1. Istilah formulir menggunakan nama lengkap. 2. Istilah formulir menggunakan huruf besar. 3. Tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. 4. Tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. 5. Tulislah tujuan mengikuti klub. 6. Tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Petunjuk pengisian formulir ujian nasional. 1. Isi lahannya dengan pensil 2B. 2. Lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. 3. Jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus, kemudian hitamkan bulatan yang menurut Anda benar. 4. Tulislah nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. 5. Tulislah nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya sesuai dengan angka di atasnya. 6. Hitamkan bulatan pada kolom nama mata ujian yang sedang diujikan. 7. Tuliskan tanggal ujian dan bubuhkan tanda tangan Anda pada kotak yang disediakan. 2. Cara membuat teks formulir. Kamu telah mengetahui beberapa jenis formulir dan bagian-bagian formulir. Kamu juga telah mengetahui tentang petunjuk pengisian formulir. Pada pembelajaran kali ini kamu akan
Belajar cara membuat teks formulir. Berikut ini langkah-langkah membuat teks formulir. A. Tentukan tujuan formulir dibuat, misalnya formulir untuk pendaftaran siswa baru. B. Tentukan data yang ingin dicatat atau direkam, misalkan nama siswa, alamat, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Pastikan data tersebut sesuai dengan kebutuhan dari teks formulir tersebut. C. Buat petunjuk pengisiannya. D. Periksa kembali formulir yang sudah kalian buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan energi listrik. Energi listrik itu dapat diubah menjadi sesuatu energi yang lain, energi panas dan energi cahaya, energi gerak suara dan medan magnet. Contoh yang diubah panas itu setrika. Energi cahaya itu contohnya lampu. Contoh energi gerak itu kipas angin. Contoh energi suara radio tape recorder. Contoh yang diubah panas itu magicom. Energi cahaya itu contohnya senter. Contoh energi gerak itu mesin cuci. Contoh energi medan magnet itu bel listrik. Hemat dalam gunakan energi listrik. Nyalakan alat sesuai kebutuhan. Matikan alat jika tak dibutuhkan. Gunakan lampu dan alat listrik hemat. Matikan alat jika tak dibutuhkan. Gunakan lampu dan alat listrik hemat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petunjuk. Petunjuk adalah ketentuan, memberi arah dan bimbingan, penjelasan cara melakukan dengan baik dan benar. Petunjuk memberi kemudahan melakukan suatu kegiatan. Petunjuk itu sangat penting di dalam kehidupan. Misalnya alat rumah tangga, benda-benda elektronik, pemakaian obat-obatan, mengisi formulir dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghemat energi listrik dan sumber energi alternatif. Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan penting dalam hidup manusia. Kebutuhan energi listrik terus meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri dan ekonomi.
namun pasokan listrik yang tersedia belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, kita harus melakukan penghematan energi listrik. Seperti yang kamu tahu, bahwa sebagian besar listrik dipasok oleh pembangkit listrik dengan tenaga uap. Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar fosil yang merupakan energi tak terbarukan. Penggunaan bahan bakar ini secara terus-menerus dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Untuk itu, perlu ada upaya dalam menghemat penggunaannya, salah satunya dengan menggunakan sumber energi alternatif. 1. Menghemat listrik. Secara bahasa, hemat artinya tidak boros atau hati-hati dalam menggunakan. Hemat listrik dapat diartikan sebagai tindakan yang hati-hati dalam penggunaan listrik untuk mengurangi jumlah penggunaan energi listrik. Menghemat berarti tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak atau kurang berguna. Dengan hemat listrik, maka kita juga dapat menghemat biaya. Berikut ini beberapa langkah sederhana penghematan energi. A. Menyalakan lampu sesuai kebutuhan, misalnya mematikan lampu kamar saat tidur dan tidak menyalakan lampu saat siang hari. B. Menggunakan peralatan listrik seperti televisi, radio, dan kipas angin hanya saat dibutuhkan dan segera mematikan alat listrik itu setelah tidak digunakan. C. Menggunakan lampu hemat energi. Pilihlah lampu neon daripada lampu pijar. Lampu neon lebih hemat energi dan menghasilkan cahaya yang lebih terang. D. Membuat jadwal menyetrika secara teratur karena tarikan listrik dari setrika ketika pertama kali menyala cukup memakan daya listrik. 2. Sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah istilah yang menunjuk pada semua sumber energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional seperti batu bara dan minyak bumi. Tujuan penggunaan sumber energi alternatif adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Selain itu, penggunaan energi alternatif juga diharapkan dapat mengurangi emisi karbon yang dihasilkan bahan bakar fosil sehingga dapat berdampak baik bagi lingkungan. Berikut ini beberapa contoh sumber energi alternatif. A. Matahari. B. Air. C. Angin. A. Matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi. Matahari termasuk salah satu energi terbarukan. Matahari dapat menghasilkan energi panas dan cahaya. Panas matahari dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, salah satunya sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Panas matahari juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pada panel surya. B. Air. Sumber energi alternatif lainnya adalah air. Sumber energi ini dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi pembangkit listrik tenaga air. Untuk dapat dimanfaatkan, air harus mengalir atau sengaja dialirkan. Hal ini karena aliran air digunakan untuk memutar turbin yang kemudian dihubungkan dengan generator. C. Angin. Contoh sumber energi alternatif berikutnya adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin dapat digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Kincir angin yang bergerak terhubung dengan generator untuk mengubah energi mekanik menjadi listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petunjuk. Petunjuk adalah ketentuan, memberi arah
dan bimbingan, penjelasan cara melakukan dengan baik dan benar. Petunjuk memberi kemudahan melakukan suatu kegiatan. Petunjuk itu sangat penting di dalam kehidupan. Misalnya alat rumah tangga, benda-benda elektronik, pemakaian obat-obatan, mengisi formulir dan lainnya. Petunjuk adalah ketentuan, memberi arah dan bimbingan, penjelasan cara melakukan dengan baik dan benar. Petunjuk memberi kemudahan melakukan suatu kegiatan. Petunjuk itu sangat penting di dalam kehidupan. Misalnya alat rumah tangga, benda-benda elektronik, pemakaian obat-obatan, mengisi formulir dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Petunjuk pengisian dan cara membuat teks formulir. Kamu telah mengetahui tentang beberapa jenis dan bagian-bagian dari formulir. Setiap jenis formulir mungkin memiliki cara yang berbeda-beda dalam pengisiannya. Apa saja yang membedakannya? Simak uraian materi berikut ini. 1. Petunjuk pengisian teks formulir. Untuk dapat mengisi formulir dengan baik dan benar, kamu perlu mengetahui petunjuk pengisian formulir tersebut. Berikut ini contoh petunjuk pengisian formulir pendaftaran. Petunjuk pengisian formulir. Klub Siswa Pecinta Alam Mapala Surakarta. 1. Isilah formulir menggunakan nama lengkap. Isilah formulir menggunakan huruf besar. Tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Tulislah tujuan mengikuti klub. Tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Petunjuk pengisian formulir ujian nasional. 1. Isilah hanya dengan pensil 2B. Lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus, kemudian hitamkan bulatan dengan menurut Anda benar. Tulislah nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. Tulislah nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya untuk sesuai dengan angka di atasnya. Hitamkan bulatan pada kolom nama mata ujian yang sedang diujikan. Tuliskan tanggal ujian dan bubuhkan tanda tangan Anda pada kotak yang disediakan. 2. Cara membuat teks formulir. Kamu telah mengetahui beberapa jenis formulir dan bagian-bagian formulir. Kamu juga telah mengetahui tentang petunjuk pengisian formulir. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan belajar membuat teks formulir. Berikut ini langkah-langkah membuat teks formulir. A. Tentukan tujuan formulir dibuat. Misalnya, formulir untuk pendaftaran siswa baru. B. Tentukan data yang ingin dicatat atau direkam. Misalnya nama siswa, alamat tempat tinggal lahir, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Pastikan data tersebut sesuai dengan kebutuhan dari teks formulir tersebut. C. Buat petunjuk pengisiannya. D. Periksa kembali formulir yang sudah kalian buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina, di mana?
Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping, foko ala di atas, tahta itu di bawah, hunaka di sini di sana, foko ala di atas, tahta itu di bawah, hunaka di sini di sana. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping, min atau an dari, fi di dalam, ila ke, wa dan au atau, summa kemudian, min atau an dari, fi di dalam, ila ke, wa dan au atau, summa kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia, tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu, persatuan Indonesia yang kaya keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia, tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu, persatuan Indonesia yang kaya keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia, tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu, persatuan Indonesia yang kaya keberagaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pertempuran 10 November. Patriotisme, cinta tanah air, berkorban segalanya untuk tanah air, bangga dan cinta produk tanah air, jaga persatuan dan kesatuan di tanah air, pahlawan pejuang pembela kebenaran, berani dan membela kemerdekaan, ikhlas tidak mudah berputus asa, harta benda jiwa raga untuk negara. Pertempuran 10 November tahun 45. Pertempuran terjadi di Surabaya. Serangan pasukan sekutu tiba-tiba, bambu runcing senjata rakyat Indonesia, pahlawan pejuang pembela kebenaran, berani dan membela
kemerdekaan. Ikhlas tidak mudah berputus asa, harta benda jiwa raga untuk negara. Pertempuran 10 November tahun 45. Pertempuran terjadi di Surabaya. Pemuda Bung Tomo salah satu tokohnya. Merdeka atau mati itu semboyannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun demikian, Belanda tidak mengakui kemerdekaan itu dan terus berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Bangsa Indonesia berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada dua bentuk perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, yaitu perjuangan konfrontasi dan perjuangan diplomasi. Perjuangan melalui konfrontasi dilakukan dengan cara bertempur melawan musuh. Perjuangan diplomasi dilakukan dengan cara menggalang dukungan dari negara-negara lain dan lewat perundingan. 1. Upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur konfrontasi. Berikut beberapa upaya perjuangan melalui konfrontasi yang dilakukan para tokoh pejuang beserta seluruh rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. A. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945 di Semarang, pecah pertempuran antara para pemuda Semarang dengan tentara Jepang. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari sehingga terkenal sebagai peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini bermula dari tersiarnya kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi, Semarang. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Akan tetapi ketika Dr. Karyadi sedang melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga ia gugur. Peristiwa ini membuat para pemuda Semarang marah sehingga mereka serempak menyerbu tentang Jepang. Pada pertempuran ini kurang lebih 2.000 pemuda kita gugur sebagai kesuma bangsa, sementara di pihak Jepang 100 serdadu tewas. Sebagai usaha mengenang perjuangan para pemuda ini, maka di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. B. Pertempuran di Surabaya. Pertempuran terbesar antara pihak Indonesia dan Sekutu terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pasukan Sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Malabi. Pada mulanya pemerintah Jawa Timur enggan menerima kedatangan Sekutu. Namun akhirnya antara Gubernur Suryo dan Sekutu tercapai kesepakatan sebagai berikut. 1. Kedatangan Inggris. Sekutu tidak mengikut sertakan Belanda. 2. Kedua belah pihak menjalin kerjasama untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. 3. Inggris akan melucuti senjata Jepang. Oleh karena kontak senjata dikhawatirkan akan meluas,
Maka Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohatta mengadakan perundingan dengan pihak sekutu untuk menghindari kontak senjata. Kesepakatan tersebut ternyata tidak mampu menghentikan sama sekali kontak senjata antara rakyat Surabaya melawan sekutu. Pada tanggal 28 dan 29 1945, pos-pos sekutu diserbu oleh rakyat Surabaya. Pasukan Inggris dalam waktu yang singkat nyaris hancur sehingga pimpinan militer Inggris meminta kepada Presiden Soekarno untuk menghentikannya. Akan tetapi, pertempuran kembali meletus dan dalam insiden di Jembatan Merah, Brigjen Malabi ditemukan tewas. Peristiwa tewasnya Brigjen Malabi membuat pihak Inggris menjadi marah. Pertikaian antara rakyat sekutu dan Inggris makin memuncak ketika Inggris mengeluarkan ultimatum yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia harus menyerahkan senjata dengan membawa bendera putih sambil mengangkat tangan sebagai tanda menyerah di tempat-tempat yang ditentukan sampai batas waktu pukul 6 tanggal 10 November 1945. Hingga saat yang ditentukan, ultimatum tersebut tidak digubris oleh rakyat Indonesia, oleh rakyat Surabaya, bahkan di bawah pimpinan Bung Tomo, Sungkono, dan Gubernur Suryo. Mereka bersiap-siap menghadapi gempuran sekutu. Rakyat Surabaya yang berbekal senjata sederhana dan apa adanya dapat mempertahankan Surabaya hingga hampir 1 bulan lamanya, tetapi pertempuran sengit pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya itu telah menyebabkan jatuhnya banyak korban di pihak rakyat Surabaya. Sebagai upaya untuk mengenang peristiwa ini, kemudian tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. C. Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, pasukan sekutu memasuki kota Bandung dengan tujuan untuk mengambil alih tawanan Jepang dan melucuti senjata mereka. Selain itu, tentara sekutu juga menuntut agar pihak Indonesia menyerahkan senjata yang telah berhasil dirampas dari tangan Jepang. Tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Bandung, sehingga berakibat timbulnya berbagai bentrokan. Sekutu tetap mengajukan tuntutannya. Sebaliknya, rakyat Bandung tetap pula tidak mau mengindahkan. Akhirnya, permasalahan makin meruncing dan pada tanggal 23 Maret 1946 meletus pertempuran antara rakyat Bandung melawan sekutu, Inggris. Karena keadaan masih genting, datang instruksi dari pemerintahan pusat Jakarta agar kota Bandung dikosongkan. Atas instruksi tersebut pada tanggal 23 Maret 1946 itu juga rakyat Bandung meninggalkan kota yang dicintainya. Sebelum pergi, rakyat Bandung terlebih dahulu membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan dengan maksud agar tidak ada pos-pos penting yang dapat dimanfaatkan oleh pihak sekutu. Peristiwa ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pertempuran 10 November. Patriotisme, cinta tanah air, berkorban segalanya untuk tanah air, bangga dan cinta produk tanah air, jaga persatuan dan kesatuan tanah air, pahlawan pejuang pembela kebenaran, berani dan membela kemerdekaan, ikhlas tidak mudah berputus asa, harta benda jiwa raga untuk negara,
Pertempuran 10 November tahun 45. Pertempuran terjadi di Surabaya. Serangan pasukan sekutu tiba-tiba. Bambu runcing senjata rakyat Indonesia. Pahlawan pejuang pembela kebenaran, berani dan membela kemerdekaan. Ikhlas tidak mudah berputus asa, harta benda jiwa raga untuk negara. Pertempuran 10 November tahun 45. Pertempuran terjadi di Surabaya. Pemuda Bung Tomo salah satu tokohnya. Merdeka atau mati itu semboyannya. A. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun demikian, Belanda tidak mengakui kemerdekaan itu dan terus berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Bangsa Indonesia berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada dua bentuk perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, yaitu perjuangan konfrontasi dan perjuangan diplomasi. Perjuangan melalui konfrontasi dilakukan dengan cara bertempur melawan musuh. Perjuangan diplomasi dilakukan dengan cara menggalang dukungan dari negara-negara lain dan lewat perundingan. 1. Upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur konfrontasi. Berikut beberapa upaya perjuangan melalui konfrontasi yang dilakukan para tokoh pejuang beserta seluruh rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. A. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 14–19 Oktober 1945 di Semarang pecah pertempuran antara para pemuda Semarang dengan tentara Jepang. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari sehingga terkenal sebagai peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini bermula dari tersiarnya kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Dr. Karyadi selaku kepala laboratorium pusat rumah sakit rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Akan tetapi ketika Dr. Karyadi sedang melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga ia gugur. Peristiwa ini membuat para pemuda Semarang marah, sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang. Pada pertempuran ini kurang lebih 2.000 pemuda kita gugur sebagai kesuma bangsa, sementara di pihak Jepang 100 serdadu tewas. Sebagai usaha mengenang perjuangan para pemuda ini, maka di Semarang didirikan monumen Tugu Muda. B. Pertempuran di Surabaya. Pertempuran terbesar antara pihak Indonesia dan sekutu terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Malabi. Pada mulanya pemerintah Jawa Timur enggan menerima kedatangan sekutu. Namun akhirnya antara Gubernur Suryo dan sekutu tercapai kesepakatan sebagai berikut. 1. Kedatangan Inggris atau sekutu tidak mengikut sertakan Belanda. 2. Kedua belah pihak menjalin kerjasama untuk menciptakan ketertiban dan keamanan.
3. Inggris akan melucuti senjata Jepang. Kontrak senjata antara Inggris dan rakyat Surabaya sudah terjadi sejak 27 Oktober 1945. Oleh karena kontak senjata dikhawatirkan akan meluas, maka Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohatta mengadakan perundingan dengan pihak sekutu untuk menghindari kontak senjata. Kesepakatan tersebut ternyata tidak mampu menghentikan sama sekali kontak senjata antara rakyat Surabaya melawan sekutu. Pada tanggal 28 dan 29 Oktober 1945, pos-pos sekutu diserbu oleh rakyat Surabaya. Pasukan Inggris dalam waktu yang singkat nyaris hancur sehingga pimpinan militer Inggris meminta kepada Presiden Soekarno untuk menghentikannya. Akan tetapi pertempuran kembali meletus dan dalam insiden di Jembatan Merah, Brigjen Malabi ditemukan tewas. Peristiwa tewasnya Brigjen Malabi membuat pihak Inggris menjadi marah. Pertikaian antara rakyat sekutu dan Inggris makin memuncak ketika Inggris mengeluarkan ultimatum yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia harus menyerahkan senjata dengan membawa bendera putih sambil mengangkat tangan sebagai tanda menyerah di tempat-tempat yang ditentukan sampai batas waktu pukul 6 tanggal 10 November 1945. Hingga saat yang ditentukan, ultimatum tersebut tidak digubris oleh rakyat Surabaya. Bahkan di bawah pimpinan Bung Tomo, Sungkono, dan Gubernur Suryo, mereka bersiap-siap menghadapi gempuran sekutu. Rakyat Surabaya yang berbekal senjata sederhana dan apa adanya dapat mempertahankan Surabaya hingga hampir 1 bulan lamanya. Tetapi pertempuran sengit pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya itu telah menyebabkan jatuhnya banyak korban di pihak rakyat Surabaya. Sebagai upaya untuk mengenang peristiwa ini, kemudian tanggal 10 November diperingati Hari Pahlawan. C. Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, pasukan sekutu memasuki kota Bandung dengan tujuan untuk mengambil alih tawanan Jepang dan melucuti senjata mereka. Selain itu, tentara sekutu juga menuntut agar pihak Indonesia menyerahkan senjata yang telah berhasil dirampas dari tangan Jepang. Tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Bandung sehingga berakibat timbulnya berbagai bentrokan. Sekutu tetap mengajukan tuntutannya. Sebaliknya, rakyat Bandung tetap pula tidak mau mengindahkan. Akhirnya permasalahan makin meruncing dan pada tanggal 23 Maret 1946 meletus pertempuran antara rakyat Bandung melawan sekutu Inggris. Karena keadaan masih genting, datang instruksi dari pemerintah pusat atau Jakarta agar kota Bandung dikosongkan. Atas instruksi tersebut, pada tanggal 23 Maret 1946 itu juga rakyat Bandung meninggalkan kota yang dicintainya. Sebelum pergi, rakyat Bandung terlebih dahulu membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan dengan maksud agar tidak ada pos-pos penting yang dapat dimanfaatkan oleh pihak sekutu. Peristiwa ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api. D. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa yang dikenal dengan nama Palagan Ambarawa ini mencapai puncaknya pada tanggal 15 Desember 1945 ketika terjadi pertempuran sengit antara pasukan sekutu (Inggris) dengan pasukan divisi V Banyumas di bawah pimpinan Kolonel Sudirman selaku Panglima Divisi V Banyumas. Pada pertempuran ini, pasukan Kolonel Sudirman berhasil memukul mundur pasukan Inggris ke Semarang. Kemenangan ini dicapai dengan taktik infanteri di samping dengan taktik perang gerilya. Untuk mengenang
peristiwa kemenangan Perang Ambarawa. Di sana didirikan monumen Palagan Ambarawa. Hari kemenangan dengan taktik infanteri ini diperingati oleh TNI Angkatan Darat sebagai Hari Infanteri setiap tanggal 15 Desember. Pertempuran Margarana di Bali. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. Usaha untuk membantu negara Indonesia Timur. Belanda berusaha untuk membujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai agar mau bekerja sama dengan Belanda. Letkol I Gusti Ngurah Rai menolak tawaran Belanda tersebut, sehingga pada tanggal 18 November 1946 Belanda memulai perlawanannya dengan menggempur daerah Tabanan dan berhasil memenangkan pertempuran. Belanda kemudian mengerahkan kekuatan pasukannya yang ada di Bali dan Lombok. Karena kekuatan pasukan yang tidak seimbang, akhirnya Ngurah Rai menyerukan puputan, artinya mengadakan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Ngurah Rai dan seluruh pasukannya gugur dalam pertempuran tanggal 26 November 1946. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina dan kawan-kawannya. Aina di mana, Amama di depan, Waro'a di belakang, Bijiwari di samping, Fauqa ala di atas, tahta itu di bawah, Hunaka di sini di sana. Fauqa ala di atas, tahta itu di bawah, Hunaka di sini di sana. Aina di mana, Amama di depan, Waro'a di belakang, Janiba di samping, Min atau andari, fi di dalam ilaka, wadan au atau summa kemudian. Min atau andari, fi di dalam ilaka, wadan au atau summa kemudian. Aina di mana, Amama di depan, Waro'a di belakang, Bijiwari di samping, Fauqa ala di atas, tahta itu di bawah, Hunaka di sini di sana. Fauqa ala di atas, tahta itu di bawah, Hunaka di sini di sana. Aina di mana, Amama di depan, Waro'a di belakang, Janiba di samping, Min atau andari, fi di dalam ilaka, wadan au atau summa kemudian. Min atau andari, fi di dalam ilaka, wadan au atau summa kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia, tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu. Persatuan Indonesia yang kaya keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia, tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu. Persatuan Indonesia yang kaya keberagaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 5 prinsip dalam membangun persatuan dan kesatuan di Indonesia. Berikut ini prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Kemajumukan yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut mewajibkan pada kita untuk saling bersatu padu. Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia harus menjauhkan diri dari sikap-sikap mementingkan kelompok sendiri, sukuisme, dan fanatisme yang berlebihan sehingga dapat terhindar dari perpecahan bangsa. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya. Paham nasionalisme memiliki tujuan agar individu sebagai warga negara memiliki sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi kemajuan, kehormatan, dan tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Nasionalisme tidak berarti bahwa kita merasa paling unggul daripada bangsa lain, namun berusaha yang terbaik untuk memajukan negara kita. Seseorang akan rela berkorban mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan, serta menempatkan sikap persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan yang bertanggung jawab memiliki arti setiap orang diberikan kebebasan untuk bertindak dan bersikap sesuai dengan kemauannya, dengan tidak menyalahi hak asasi manusia. Tujuannya agar melakukan kebebasan dengan bertanggung jawab dan tidak sampai merugikan orang lain. Jika kebebasannya merugikan orang lain, maka harus berani menerima semua konsekuensi yang diperbuat. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki arti, cara pandang, beserta sikap bangsa Indonesia tentang diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila dalam UUD 1945. Dalam pelaksanaan wawasan Nusantara, kesatuan wilayah dan Bhinneka Tunggal Ika sangat diutamakan guna mencapai tujuan nasional. Melalui wawasan Nusantara, bangsa Indonesia ditempatkan dalam kerangka satu kesatuan politik, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan Nusantara, manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, dan semangat mencapai cita-cita pembangunan nasional. 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Di dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat wujud cita-cita proklamasi. Cita-cita tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita proklamasi tersebut dibutuhkan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga Indonesia. Kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan semangat persatuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.